Menjelang final Piala Dunia 2026, Lionel Messi memberikan pujian tinggi kepada Lamine Yamal. Messi menyebut Yamal sebagai pemain luar biasa dan mendoakan agar karirnya terus sukses. Di media sosial kemudian muncul pertanyaan, apakah ini sekedar pujian tulus atau justru bagian dari psychological warfare atau sea war? Untuk menjelaskan hal ini, ada beberapa konsep atau teori yang bisa digunakan. Pertama adalah psychological warfare atau perang psikologis. Dalam psikologi olahraga, psychological warfare adalah upaya memengaruhi kondisi mental lawan agar kehilangan fokus, rasa percaya diri, atau justru mengalami tekanan berlebihan sebelum pertandingan. Sea war tidak selalu dilakukan melalui sindiran atau provokasi. Dalam beberapa kasus, pujian pun dapat menjadi instrumen psikologis. Ketika pemain terbaik dunia memuji seorang pemain muda, ekspektasi publik terhadap pemain tersebut langsung meningkat. Semua mata akan tertuju kepadanya. Akibatnya, pemain muda bisa merasa harus membuktikan bahwa dirinya memang pantas mendapatkan pujian tersebut. Namun penting ditegaskan bahwa efek psikologis tidak selalu berarti ada niat melakukan sea war. Dampaknya bisa muncul meskipun pujian itu benar-benar tulus. 2. Teori self-fulfilling prophecy. Teori yang kedua, self-fulfilling prophecy, menjelaskan bahwa harapan atau keyakinan seseorang dapat memengaruhi perilaku sehingga harapan tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Ketika Messi mengatakan bahwa Yamal adalah pemain hebat, publik, media, bahkan Yamal sendiri bisa mempercayai narasi tersebut. Kepercayaan itu dapat meningkatkan rasa percaya diri sehingga Yamal bermain lebih baik. Sebaliknya, ekspektasi yang terlalu tinggi juga dapat menjadi beban mental apabila pemain merasa harus selalu tampil sempurna. 3. Teori social facilitation theory. Social facilitation theory. Itu teori yang mengatakan bahwa kehadiran penonton dan sorotan publik dapat meningkatkan performa pada tugas yang sudah dikuasai, tetapi justru menurunkan performa pada situasi yang masih belum sepenuhnya dikuasai. Pujian Messi membuat sorotan kepada Yamal semakin besar. Jika Yamal mampu mengelola tekanan, performanya bisa semakin meningkat. Tetapi jika tekanan terlalu besar, justru bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di lapangan. 4. Impression management. Ini dari dramaturgi Erving Goffman ya. Dalam perspektif komunikasi, konsep impression management atau pengelolaan kesan yang dikembangkan Erving Goffman juga relevan ya. Menurut Goffman, tokoh publik berusaha membangun citra tertentu di hadapan audiens. Messi selama ini dikenal sebagai sosok rendah hati dan penuh respek kepada lawan. Memberikan pujian kepada pemain muda sejalan dengan citra yang telah ia bangun sepanjang karirnya. Jadi pernyataan itu juga dapat dipahami sebagai bentuk konsistensi identitas dan kepemimpinannya, bukan semata strategi menghadapi lawan. Dengan demikian, ada dua kemungkinan yang sama-sama masuk akal. Pertama, pujian Messi memang merupakan bentuk penghormatan tulus kepada Yamal sebagai penerus generasi sepak bola dunia. Kedua, tanpa harus disengaja, pujian tersebut tetap dapat menghasilkan efek psikologis yang mempengaruhi kondisi mental Yamal menjelang final. Jadi dalam perspektif ilmu komunikasi dan psikologi olahraga, yang terpenting bukan hanya niat Messi, tetapi bagaimana pesan itu diterima, dimaknai, dan kemudian mempengaruhi perilaku penerimanya. Itulah sebabnya satu kalimat sederhana sebelum pertandingan bisa menjadi bagian dari dinamika psikologis yang ikut mewarnai liga sebesar final Piala Dunia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.